Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian interpersonal. Menurut Harry Stack Sullivan meyakini bahwa manusia mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial karena tanpa orang lain manusia tidak akan memiliki kepribadian. Sullivan memandang kepribadian sebagai sistem energi, di mana energi itu berupa yang pertama adalah ketegangan, yaitu potensi tindakan yang dialami dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Sullivan menyatakan dua jenis ketegangan, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan merupakan ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis. Yang kedua yaitu transformasi energi, yaitu usaha mengubah ketegangan menjadi tingkah laku tersembunyi atau terbuka untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Tingkah laku tersembunyi dapat berupa emosi, pikiran, atau tingkah laku yang tersembunyi. Dalam transformasi energi, tingkah laku yang konsisten akan disebut dengan dinamisme atau sifat atau pola kebiasaan. Dalam teorinya juga Sullivan menyebutkan mengenai tingkat kognisi, yaitu suatu hal yang mengacu pada proses merasa, membayangkan, dan memahami. Sullivan membagi kognisi menjadi tiga, yaitu yang pertama prototaksis, yaitu tingkat di mana sebuah pengalaman tidak dapat dikenali, dikomunikasikan, atau digambarkan. Pengalaman itu terkait dengan zona tubuh yang berbeda. Misalnya, bayi merasa lapar dan sakit, maka ia menangis dan mengisap ibu jarinya. Yang kedua, prataksis, yaitu tingkat di mana pengalaman pralogis muncul karena seseorang berasumsi bahwa dua kejadian yang muncul bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Kesimpulan kurang tepat ini disebut distorsis praktaksis. Yang ketiga, sintaksis, yaitu tingkat di mana sebuah pengalaman dapat disepakati dan dikomunikasikan secara simbolis. Kognisi ini muncul pertama kali ketika suara atau gerakan isyarat mulai memiliki makna yang sama bagi anak maupun orang tua. Pengalaman yang dewasa adalah pengalaman yang terjadi di ketiga tingkat. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Sabila, NIM 18123120016 dari Rek A. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori yang dikembangkan oleh Harry Stack Sullivan. Jadi kepribadian ini adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang, yang menjadi ciri kehidupan manusia. Jadi Sullivan ini adalah pencipta pandangan baru yang terkenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Ajaran pokok teorinya adalah dalam berhubungan dengan teori kepribadian ialah bahwa kepribadian merupakan pola yang relatif menetap dalam situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan seorang manusia. Jadi Sullivan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada gunanya berbicara tentang individu sebagai objek penelitian karena individu sama sekali tidak terpisahkan dari hubungan dengan orang lain. Maka Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Jadi teori interpersonal ini menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Jadi perkembangan manusia ini yang sehat ditentukan dari kemampuan manusia untuk memiliki hubungan intim dengan orang lain. Intim yang dimaksud di sini bukan mengacu kepada seksual, tetapi merujuk kepada hubungan yang karib atau akrab. Namun sayangnya hubungan interpersonal ini yang intim ini pada tahap perkembangan manapun dapat mengalami kegagalan karena kecemasan. Hal ini khususnya terjadi pada remaja, di mana pada masa ini seorang anak memiliki potensi untuk membina hubungan yang karib dengan temannya tanpa disertai nafsu seksual. Selanjutnya yaitu sistem self. Sistem self merupakan bagian dari dinamisme yang paling kompleks, mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Yang terakhir yaitu ada proses kognitif. Proses atau pengalaman kognitif dapat dibagikan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu prototakis, yaitu rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sesudah dan sebelum. Lalu yang kedua ada paratakis, yaitu sekitar awal tahun kedua bayi mulai mengenali persamaan-persamaan
dan perbedaan peristiwa, disebut pengalaman pratakis atau asosiasi. Yang terakhir yaitu sintaksis adalah pikiran logis dan realistis, menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama khusus pada bahasa-bahasa kata bilangan. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Firdaus, NIM 181012310033. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu struktur kepribadian interpersonal. Struktur kepribadian interpersonal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang, terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dia bisa diamati ataupun disembunyikan dalam pikiran atau khayalan. Yang kedua yaitu personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Kecenderungan yang memberikan kepuasan membangkitkan image positif, sebaliknya yang melibatkan kecemasan membangkitkan image negatif.